Wawan terbangun dari tidurnya, bukan dalam posisi tertidur, melainkan dalam posisi terduduk. Beberapa saat kemudian, Wawan akhirnya sadar. Seluruh tubuhnya benar-benar langsung gemetar ketakutan. Dia melihat sekeliling dengan seksama. Dengan wajah yang mulai pucat, Wawan sadar kalau dia tidak sedang berada di ruang tamu kontrakan Tony dan Syahrul. Halo semua, kembali lagi bersama kami di Frey Channel. Mohon maaf jika kami sudah lama tidak mengupload karena ada satu dan lain hal yang membuat kami baru bisa membuat video kali ini. Kali ini kita akan membawakan cerita 2305 part 3. Bagi kalian yang belum nonton part 1, part 2, kalian bisa klik link di pojok kanan atas. Dan jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya agar dapatkan notifikasi dari kami. Seperti biasa, tanpa basa-basi, mari kita simak cerita ini. क्या तुमने कभी अंधेरे की आवाज सुनी है? Setelah menutup telepon dari Wawan, Rudy pun menjadi sangat ketakutan, sekaligus kebingungan. Karena Rudy berpikir kalau kos-kosannya lah yang angker. Tapi bagaimana bisa pocong yang menghantui Rudy tadi malam juga menghantui rumah Wawan secara bersamaan. Apalagi penggambaran pocong yang diceritakan oleh Wawan sama persis dengan pocong yang menghantui Rudy tadi malam. Tapi karena tidak mau terlalu memikirkannya, Rudy pun melanjutkan perjalanannya menuju rumah orang tuanya yang berada di kampung halamannya. Wawan pun akhirnya mencoba untuk melupakan semua kejadian yang dialaminya tadi sore. Pada malam hari, sekitar jam 8 malam, Wawan bersama teman-temannya sedang berkumpul di salah satu kafe di dekat kampusnya. Di sana ada Tony, Andi, Syahrul, Ami, Dwi, dan Wawan. Terlihat mereka sedang merayakan sebuah perayaan ulang tahun Andi di kafe itu. Mereka merayakannya dengan cukup meriah. Mereka semua adalah teman satu fakultas dan memang sering menongkrong bersama. Di sela-sela obrolan, Wawan berkata, "Wah, tinggal kurang si Rudy doang nih," sambil sedikit tertawa. Teman-temannya yang lain pun memperlihatkan wajah yang sedikit heran. Karena melihat teman-temannya heran, Wawan pun langsung berkata lagi, "Dia lagi pulang kampung dulu katanya." Dan mereka pun melanjutkan acara mereka. Singkat cerita, pada sekitar pukul 10 malam, acara mereka pun akhirnya selesai. Dan mereka semuanya memutuskan untuk langsung pulang. Saat Tony dan Syahrul mau pulang, mereka berdua pun ditahan oleh Wawan. "Ton, Rul, gue numpang nginep di kosan kalian dulu ya." "Oh, kalau mau nginep mah nginep aja, Wan." "Iya, Wan, ayo aja." "Tapi emangnya kenapa? Tumben lu pengen nginep di kosan kita?" "Ya biasalah, gue pengen ganti suasana aja. Bosen gue di rumah mulu. Lagian kan katanya kalian baru pindah ke kosan baru. Nah, gue sekalian pengen lihat kosan baru kalian." "Oh, ya udah, yuk." Mereka bertiga pun menuju ke kos-kosan Tony dan Syahrul. Jadi, Tony dan Syahrul ini menyewa kos-kosan bersama. Jadi mereka patungan setengah-setengah untuk membayar uang sewanya. Kos-kosan yang mereka berdua sewa memang terbilang lumayan mahal. Karena memang lebih tepat disebut rumah kontrakan daripada kos-kosan.
Karena kontrakan yang mereka berdua sewa lumayan luas, dengan 2 kamar tidur, dapur, ruang tamu, dan kamar mandi. Singkat cerita, mereka bertiga pun sampai di kontrakan Tony dan Syahrul. Wawan sebenarnya baru pertama kali datang ke rumah kontrakan Tony dan Syahrul yang baru ini. Mereka berdua memang baru pindah beberapa minggu ke kontrakan ini. Mereka bertiga pun masuk ke dalam kontrakan. Di ruang tamu, mereka asik mengobrol dan bercanda, sambil ditemani kopi hangat dan sebatang rokok. Jam menunjukkan pukul 11 kurang 10 menit. Saat sedang asik mengobrol, tiba-tiba Wawan kembali mencium bau wangian. Wawan mencium bau melati yang sangat menyengat. Seketika bulu kuduknya langsung merinding. Dia trauma dan mengingat kejadian yang mengerikan yang dia alami kemarin malam. Hoi, kalian nyium bau melati nggak? Enggak, Wan. Masa sih? Ini kecium jelas banget loh. Masa kalian gak nyium sama sekali? Enggak, Wan. Di sini tuh nggak ada bau melati sama sekali. Perasaan lo aja kali. Iya, Wan. Gak ada bau melati. Yaudah, gue udah ngantuk. Gue pengen tidur dulu. Iya, gue juga udah ngantuk. Gue juga mau tidur. Lo mau tidur di kamar gue atau di kamar Sarul, Wan? Ya udah, gue tidur di sini aja, di ruang tamu. Nanti gue tidur di sofa aja. Yakin nih? Ya udah, gue ambil selimut sama bantal dulu. Setelah Tony memberikan selimut dan bantal ke Wawan, Tony dan Sarul pun masuk ke dalam kamar mereka masing-masing. Lalu Wawan pun mencoba untuk tidur di sofa. Saat Wawan mencoba untuk tidur, Wawan baru sadar. Ternyata bau melati yang tadi tercium olehnya sudah menghilang. Saat itu Wawan juga agak kebingungan. Kenapa hanya dia yang mencium bau melati itu? Padahal dia sangat yakin kalau bau melati itu tercium sangat jelas. Saat sedang memikirkannya, tiba-tiba tercium bau amis darah yang sangat menyengat. Seketika seluruh tubuh Wawan gemetar ketakutan. Dia takut kejadian kemarin malam akan kembali dialami. Wawan pun mencoba mencari sumber bau amis itu, karena mungkin saja ada bangkai tikus atau bangkai kucing di sana. Saat sedang mencari sumber bau amis itu, Wawan secara tidak sengaja melihat sosok seorang di jendela yang sedang berdiri tepat di depan rumah kontrakan ini. Dan setelah diperhatikan lagi, betapa terkejutnya Wawan. Ternyata itu adalah sosok Rudy yang sedang berdiri dengan wajah yang sangat pucat dan tatapan yang sangat kosong. Melihat sosok temannya itu berdiri di luar, Wawan sontak sangat terkejut, apalagi dengan penampilan seperti itu. Wawan pun langsung bergegas keluar dari rumah kontrakan itu untuk menghampiri sosok Rudy itu. Tetapi saat Wawan keluar dari pintu, sosok itu pun langsung menghilang. Wawan berdiri di depan pintu dengan wajah yang sangat kebingungan. Dia sangat yakin kalau tadi melihat sosok temannya. Rudy sedang berdiri di sana. Tapi mau dilihat bagaimanapun, di sana memang tidak ada siapa-siapa. Wawan melirik ke segala arah, mencoba untuk memastikan keberadaan dari Rudy, tetapi tidak menemukan siapapun. Sementara itu, Wawan mencium bau amis darah yang semakin lama semakin menyengat. Suasana pun menjadi sangat hening. Seketika bulu kuduk Wawan langsung berdiri, dan seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Karena masih trauma dengan kejadian kemarin malam, Wawan pun langsung masuk kembali ke dalam rumah dan segera mengunci pintunya rapat-rapat. Wawan langsung naik ke sofa
menutup seluruh tubuhnya dengan selimut, dan mencoba untuk tidur. Karena dia takut pocong yang kemarin akan kembali mengganggunya. Sebenarnya, Wawan menjadi khawatir dengan apa yang terjadi pada Rudy. Karena Wawan berpikir, pasti ada sesuatu yang terjadi pada Rudy. Karena dia melihat sosok Rudy dengan penampilan seperti itu. Dan sangat jelas. Tetapi walaupun begitu, karena suasana yang dialami oleh Wawan sekarang sudah tidak enak, Wawan pun tidak bisa terlalu memikirkannya. Dan saat ini hanya bisa mencoba untuk tidur. Tak berapa lama kemudian, Wawan pun akhirnya bisa tertidur dengan pulas. Wawan memang sepertinya sudah cukup lelah dengan kegiatan yang dia jalani seharian ini. Itulah mengapa dia tetap bisa tertidur pulas, walaupun dengan suasana seperti itu. Singkat cerita, setelah beberapa jam tertidur pulas, Wawan pun terbangun di tengah malam. Wawan terbangun akibat mencium bau amis darah yang sangat amat menyengat. Hal aneh pertama yang dirasakan oleh Wawan adalah Wawan terbangun dari tidurnya bukan dalam posisi tertidur, melainkan dalam posisi terduduk. Beberapa saat kemudian, Wawan akhirnya sadar. Seluruh tubuhnya benar-benar langsung gemetar ketakutan. Dia melihat sekeliling dengan seksama. Dengan wajah yang mulai pucat, Wawan sadar kalau dia tidak sedang berada di ruang tamu kontrakan Tony dan Syahrul, melainkan berada di tempat yang tidak pernah terbayangkan oleh Wawan sebelumnya. Saat ini, Wawan sedang berada di dalam ruangan kamar mandi yang sangat amat kotor dan tidak terurus, dengan bau amis darah yang sangat amat menyengat, disertai suasana yang sangat hening. Wawan benar-benar kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Jantungnya berdebar dengan sangat kencang. Dia melihat sekeliling, walaupun sangat kotor. Anehnya Wawan cukup familiar dengan ruangan kamar mandi ini. Seolah dia pernah menggunakan kamar mandi ini sebelumnya. Wawan pun mencoba untuk tetap tenang. Dia pun mencoba untuk bangun dari tempat duduknya. Saat itu Wawan terlihat sedang duduk di atas kloset duduk yang berada di dalam kamar mandi itu. Wawan pun bangun dan mencoba untuk keluar dari kamar mandi itu. Saat Wawan mencoba untuk membuka pintu kamar mandi, bau amis darah itu semakin tercium. Bahkan Wawan sampai menutup hidungnya. Dan saat Wawan keluar dari kamar mandi itu, Wawan akhirnya tahu kalau saat ini dia sedang di mana. Wawan akhirnya sadar kalau dia saat ini sedang berada di kos-kosan milik Rudy. Dan kamar mandi tadi adalah kamar mandi yang sering dia gunakan untuk buang air bila sedang bermain di kosan Rudy. Wawan melihat sekeliling dengan seksama. Walaupun dia tahu kalau dia sedang ada di kos-kosannya Rudy, tetapi pemandangan yang dia lihat saat ini bukanlah pemandangan yang dia lihat ketika datang ke kosan Rudy. Karena keadaan di sana benar-benar mengerikan. Wawan sangat yakin kalau itu adalah kos-kosan Rudy. Tapi saat itu Wawan melihat kalau tempat itu benar-benar berantakan, benar-benar kotor. Dan seperti sudah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Dan yang membuat lebih mengerikan lagi adalah banyak sekali bercak darah di mana-mana. Dan sepertinya itulah alasan bau amis darah yang sangat menyengat. Padahal Wawan seringkali datang ke kosan Rudy. Dan saat dia datang pun seperti kos-kosan pada umumnya. Tapi pemandangan yang saat ini Wawan lihat di kos-kosan ini sangat mengerikan. Benar-benar mengerikan. Wawan mencoba melihat sekeliling. Dia berharap ada seseorang di sana. Tapi mau dilihat bagaimanapun,
Sepertinya tidak ada siapa-siapa di sana. Tiba-tiba Wawan mendengar suara seseorang berkata, "Ibu." Dan sepertinya suara itu berasal dari ruang kamar kos Rudi. Dan Wawan juga merasa kalau suara itu adalah suara milik Rudi. Wawan pun memutuskan untuk mengecek kamar kos Rudi. Wawan berjalan dengan perlahan menuju kamar kos Rudi, yang letaknya berjarak sekitar 3 kamar dari kamar mandi. Saat sudah berada di depan kamar kos Rudi, Wawan mencoba untuk membuka pintu kamar kos Rudi. Tetapi sepertinya pintu kamar kos Rudi terkunci dengan rapat dan tidak bisa terbuka. Karena tidak bisa terbuka, Wawan pun mencoba mengetok pintu dan memanggil orang yang ada di dalam. "Woi, di dalam ada orang nggak?" ucap Wawan yang sambil mengetok pintu kamar kos. Tapi setelah beberapa kali memanggil, tetap tidak ada jawaban dari dalam. Padahal Wawan sangat yakin kalau tadi dia mendengar suara seseorang yang mirip seperti suara Rudi. Dan suara itu berkata, "Ibu." Tiba-tiba terdengar suara yang sangat menyeramkan berkata seperti itu. Dan suara itu terdengar dari arah kamar mandi dengan tubuh yang masih gemetar dan sangat ketakutan. Wawan mencoba menoleh ke arah suara itu. Setelah menoleh, Wawan langsung tergagap, tidak bisa berkata apapun. Sekujur tubuhnya langsung kaku, tidak bisa digerakkan karena sangat ketakutan. Setelah itu pun Wawan jatuh terduduk. Tatapannya terpaku pada sosok yang ada di hadapannya. Wawan melihat sosok pocong yang sangat menyeramkan. Kali ini Wawan melihat dengan sangat jelas, sedang berdiri di depan kamar mandi dengan wajah yang sangat hancur dan berlumuran darah hingga mengotori kain kafan yang ia kenakan. Juga terlihat seperti taring keluar dari mulutnya. Seketika suasana pun menjadi sangat kacau. Bau amis darah tercium semakin menyengat, bahkan sampai membuat Wawan ingin muntah. Tiba-tiba terdengar suara gonggongan anjing yang terdengar sangat keras, yang berasal dari depan rumah kos-kosan itu, yang membuat suasana semakin mencekam. Sosok pocong itu hanya berdiri dengan tatapan dan wajah yang hancur, yang sangat menyeramkan. Sementara itu, Wawan masih diam mematung. Dengan posisi terduduk, dia tidak tahu harus berbuat apa. Tubuhnya terlalu ketakutan untuk bergerak. Tiba-tiba, terdengar suara gedoran pintu yang berasal dari dalam kamar kos Rudi. Suara gedoran itu terus terdengar, menggedor pintu dengan sangat keras secara terus-menerus. Wawan yang mendengarnya semakin ketakutan dan membuatnya hampir gila. Tiba-tiba, terdengar suara seseorang dari dalam kamar kos itu memanggil kata "Ibu" sambil terus menggedor pintu kamar itu. Suara itu benar-benar sangat menakutkan, disertai dengan suara gedoran pintu terus-menerus. Tapi entah bagaimana caranya, Wawan menyadari kalau suara yang memanggil ibu itu adalah suara temannya. Wawan sadar kalau suara itu adalah suara Rudi. Wawan pun memaksa tubuhnya untuk berdiri. Dia mencoba untuk membuka pintu kamar itu, karena dia tahu kalau di dalam sana itu adalah Rudi. Akhirnya Wawan pun bisa berdiri. Lalu Wawan pun langsung mencoba untuk membuka pintu kamar itu.
Sementara itu, pocong yang menampakkan dirinya itu hanya berdiri di depan kamar mandi dan tidak bergerak sama sekali. Suara gedoran pintu dan suara orang memanggil-manggil ibu masih terus terdengar. Wawan mengerahkan semua kekuatannya yang tersisa untuk membuka pintu kamar itu. Setelah beberapa lama, akhirnya pintu itu pun bisa terbuka. Dan saat terbuka, terjatuhlah sosok tubuh ke lantai. Dan setelah dilihat, ternyata benar saja itu adalah Rudy. Dengan wajah yang sangat pucat dan terlihat kepalanya berlumuran darah. Juga terdapat darah di balik pintu kamar kos itu. Dengan kata lain, Rudy membentur-benturkan kepala ke pintu itu. Rudy juga terlihat tidak sadarkan diri. Wawan benar-benar kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba, pocong yang dari tadi terdiam itu pun mulai bergerak. Pocong itu melompat ke arah Wawan dan Rudy. Pocong itu terus melompat menuju Wawan sambil berkata, "Ibu, ibu," dengan suara yang sangat menyeramkan. "Jangan mendekat, jangan mendekat, gue mohon jangan mendekat," teriak Wawan dengan suara yang sangat ketakutan. Tapi pocong itu terus mendekat dan tidak menghiraukan Wawan. Karena sudah sangat ketakutan, akhirnya Wawan pun pingsan. "Wan, Wan, bangun Wan!" Terdengar suara seseorang mencoba membangunkan Wawan. Wawan pun langsung terbangun dengan wajah yang pucat dan tubuh yang dipenuhi keringat. "Wan, lu kenapa Wan?" "Iya Wan, lu kenapa? Ini coba minum dulu," sambil memberikan segelas air minum ke Wawan. Nggak apa-apa kok," dengan suara yang sedikit tergagap. "Nggak apa-apa gimana? Orang lu dari tadi teriak-teriak gak jelas." "Nggak apa-apa kok. Gue cuma mimpi buruk doang semalam." "Emang mimpi apaan sih lu? Sampai pucat sama keringatan gitu lu?" Iya, gue mimpi emang serem banget. Tapi beneran gak apa-apa kok. Orang cuma mimpi." "Beneran lu gak apa-apa?" "Iya gak apa-apa. Ya udahlah, gue pengen mandi dulu." Sebenarnya saat itu Wawan masih sangat ketakutan. Tetapi dia mencoba untuk tidak menunjukkannya di hadapan Tony dan Syahrul. Karena Wawan tidak mau menceritakan kejadian yang menimpanya. Wawan juga masih mencoba meyakinkan pada dirinya sendiri kalau kejadian tadi malam itu hanya mimpi. Karena mau bagaimanapun, Wawan merasa kalau semalam dia seperti benar-benar mengalami kejadian itu. Dan yang membuatnya semakin bingung adalah kenapa ada Rudy di dalam mimpinya itu. Karena itu, Wawan pun menjadi punya firasat buruk tentang Rudy. Singkat cerita, Wawan pun akhirnya pulang. Di rumah Wawan langsung masuk ke dalam kamarnya. Wawan langsung bergegas menghubungi Rudy karena khawatir dengan keadaan Rudy saat ini. "Halo Wan, kenapa?" "Halo Rud, lu gak apa-apa kan?" "Iya, gue gak apa-apa. Lu kenapa tiba-tiba nanyain gue?" "Gue semalam mimpi buruk Rud, serem banget. Gue dihantuin sama pocong itu lagi di dalam mimpi gue. Dan di dalam mimpi gue juga ada lu Rud. Makanya gue takut lu kenapa-napa." "Tenang Wan, gue gak apa-apa kok. Sebenarnya gue juga semalam dihantuin lagi sama pocong yang mukanya hancur juga Wan." "Apa? Lu juga dihantuin?" "Iya Wan, gue juga dihantuin dari malam kemarin.
kemarin. Makanya gue mutusin pulang ke kampung dulu. Soalnya gue kira kamar kos gue yang angker. Makanya gue kaget lu nelpon gue dan bilang kalau lu dihantuin sama pocong yang mukanya hancur. Soalnya gue juga dihantuin sama tuh pocong. Wah, udah gila ini Marut. Kayaknya ada sangkut pautnya sama kotak yang kita temui di kosan lu deh. Kotak yang ada tulisan 2305 di atasnya. Iya Wan, gue juga berpikir begitu. Makanya ntar malam gue mau balik ke kosan, naik bus malam. Ntar kalau gue udah sampai kita omongin. Oke Rut, lu hati-hati ya. Oke Wan.